Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Pada kali ini saya akan membahas atau kita akan belajar mengenai keindahan atau hal yang indah yang terdapat dalam seni, atau yang disebut salah satu cabang filsafat, yaitu estetika. Lalu saya akan membahas juga tentang pandangan Plato terhadap karya seni. Nah, mari kita simak video berikut. Jadi yang pertama di sini ada pengertian estetika. Secara etimologis, estetika berasal dari kata Yunani aesthetika, yang berarti hal-hal yang dapat diserap dengan panca indera, atau aesthesis yang berarti pencerapan panca indera atau sense perception. Namun, pengertian estetika umumnya sendiri adalah cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai keindahan atau hal yang indah yang terdapat di alam dan seni. Selanjutnya ada tujuan estetika. Estetika adalah ilmu yang membahas tentang keindahan ataupun selera dan rasa, termasuk seni. Tujuan estetika adalah penggalian makna keindahan dalam seni yang selalu berkembang. Contohnya yaitu menambah pengetahuan manusia tentang unsur-unsur seni dan keindahan, dan juga berbagai faktor yang mempengaruhinya. Lalu menambah pengetahuan manusia mengenai nilai-nilai kesenian dan keindahan. Jadi, semakin baik pemahaman suatu masyarakat terhadap estetika, maka semakin dalam juga apresiasinya terhadap keragaman paras wajah, penampilan budaya, hingga pengaruh visual lain pada umumnya. Apresiasi yang lebih baik terhadap estetika juga akan memicu sikap toleransi positif pada keanekaragamannya. Tidak berpatok pada suatu pandangan ras, warna, tentang keindahan atau kecantikan lainnya. Contohnya, cantik tidak selalu harus putih atau berhidung mancung. Lalu, keindahan tidak hanya terletak pada mata yang melihat, tetapi berdasarkan konteks tertentu, misalkan aspek sosial dari pemandang dan subjek yang dipandangnya itu sendiri. Hal seperti itulah yang terus digali oleh estetika. Lalu, filsafat keindahan. Menurut Plato, sumber rasa keindahan adalah cinta dan kasih. Karena ada kecintaan, maka kita sebagai manusia selalu ingin kembali menikmati apa yang telah dicintainya itu. Rasa cinta pada manusia bukan hanya tertuju pada keindahan, tetapi juga kebaikan dan juga kebenaran. Rasa cinta pada keindahan timbul karena manusia itu sendiri telah belajar hal yang dicintainya itu. Pendidikan menjadi proses tertanamnya rasa cinta pada keindahan dan dapat diuraikan. Contohnya, manusia dididik untuk mencintai keindahan nyata yang tunggal, seperti tubuhnya sendiri, tubuh seorang manusia. Kemudian dididik untuk mencintai keindahan tubuh yang lain, sehingga tertanam hakikat keindahan tubuh manusia. Dapat disimpulkan bahwa terdapat keindahan yang melekat pada benda dan ada juga keindahan yang berada di luar benda itu sendiri. Keindahan pada objek atau benda merupakan ilusi dari keindahan yang sebenarnya. Ada bentuk indah yang abadi, sedangkan keindahan benda di dunia fisik hanyalah tiruan dari ide keindahan yang abadi itu sendiri. Keindahan bersifat transendental. Transendental adalah keindahan yang sederhana
dan ada keindahan yang kompleks. Keindahan sederhana menunjukkan adanya kesatuan yang sederhana. Jika dijelajahi, asal-muasalnya bisa jadi pemikiran Plato yang satu ini adalah sumber salah satu prinsip-prinsip seni yang umumnya digunakan, yaitu kesatuan. Sedangkan keindahan kompleks menunjukkan adanya ukuran, proporsi, dan unsur-unsur yang membentuk kesatuan besar. Prinsip kesatuan tersebut nyatanya banyak dianut oleh para filsuf lainnya. Plato tidak hanya melihat bahwa kesatuan hanyalah satu-satunya ciri keindahan, tetapi kesatuan hanya merupakan salah satu karakteristik keindahan. Nah, jadi menurut Plato itu kesatuan hanya merupakan salah satu karakteristik dari sebuah keindahan. Lalu filsafat seni. Plato memiliki pemikiran yang dilematis terhadap karya seni. Walaupun Plato tidak menyukai seni karena ditakutkan dapat memberikan dampak buruk bagi pemikiran dunia idealnya, dia tetap membahas berbagai kelebihan dan manfaat yang dapat dihasilkan oleh karya seni. Plato berpendapat bahwa benda seni yang diciptakan para seniman merupakan tiruan atau imitation, benda indah yang merupakan ilusi dari ide keindahan yang telah dijabarkan di atas. Karya seni itu sendiri hanya sebuah ilusi atau bersifat maya, karenanya karya seni itu inferior atau bertaraf rendah. Lalu karya seni juga dianggapnya dapat merusak akal sehat akibat kandungan emosi dan akibat tiruan ide keindahan. Misalnya, bagaimana Plato takut akan terjadi hegemonisasi kecantikan yang berarti terdapat standar kecantikan tunggal seperti cantik itu harus putih, berhidung mancung, dan berambut lurus. Sekian penjelasan dari saya mengenai estetika dalam seni dan juga pandangan Plato terhadap karya seni. Terima kasih sudah menyimak dan sudah mendengarkan pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.